Kita hari ini tiba pada surat Filemon deh, surat Filemon. Nah ini kalau kita melihat membuka ya hanya ada satu pasal gitu ya, maksudnya kesan pertama mungkin kita akan berpendapat ya ini surat kayaknya surat yang nggak terlalu penting gitu ya, surat yang pendek sekali. Ya memang nggak comparable kalau saudara bandingkan dengan Roma, Korintus dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar apa-apa daripada surat ini. Ini surat Paulus, ya seperti saudara tahu di beberapa surat yang lain itu ada perdebatan tentang authorship ya, tapi di bagian ini tidak gitu. Jadi ini surat yang sekalipun pendek, tapi kita bisa belajar dari argumentasi Paulus yang dipakai di sini ya. Ada certain keunikan bagaimana Paulus membahas, persuade ya, menyajikan argumentasinya kepada Filemon ini gitu. Jadi ya sebetulnya kita bisa baca semua ya, maksudnya ini nggak terlalu panjang untuk untuk kita baca gitu. Tapi kalau saudara melihat di sini misalnya ya, kita mulai dengan let's say kalau di LAI itu adalah perikop yang ketiga ya. LAI memberikan judul permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus ya. Saudara baca di dalam ayat ke-8, ayat 9, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Menarik ya saudara, ini kalau saudara baca di dalam ya dua ayat ini gitu ya, mengasumsikan bahwa memang Paulus sebetulnya punya ya otoritas itu, mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Tetap cocok sih, Paulus punya otoritas itu sebetulnya atas Filemon deh. Tetapi dia mengatakan dalam ayat ke-9, mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Nah, dari sini saja kita sudah bisa belajar satu keindahan ya di dalam kepemimpinan Kristen gitu. Bukan meskipun mempunyai otoritas, tapi nggak selalu mempergunakan itu gitu ya. Apalagi abusing sudah pasti itu sesuatu yang nggak bisa diterima gitu. Di sini saudara melihat sekalipun Paulus mempunyai otoritas terhadap Filemon, kita percaya kalau Paulus memerintahkan sesuatu, Filemon likely juga akan mengikutinya. Tetapi dia lebih suka untuk mengingat kasih daripada Filemon. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Di sini dia nggak menempatkan diri seperti yang punya otoritas di atas Filemon, sekalipun dia sebetulnya juga memang punya otoritas itu ya. Tapi dia persuasif ya di dalam hal ini ya. Ini sesuatu yang indah. Kalau kepemimpinan itu bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Even kalaupun pemimpinnya punya otoritas, tetapi di sini Paulus lebih sifatnya itu subtil ya di sini ya, subtle, membujuk, meyakinkan Filemon. Jadi sekalipun dia berhak katakanlah ya untuk mempergunakan otoritasnya ini ya, tetapi dia lebih suka untuk meminta dari Filemon. Saya sedikit assume saudara mengerti lah ini ya, Filemon urusan apa ini yang dibahas di sini ya. Nanti kita akan jelaskan lagi. Anyway gitu, urusannya tentang apa sih sebetulnya, yaitu tentang Onesimus ya ini. Onesimus yang tadinya itu adalah budak, dan sekarang setelah dia bertobat, lalu terus kemudian ini posisinya bagaimana gitu ya. Nah ini Paulus meminta Filemon untuk memperlakukan Onesimus itu bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara seiman. Nah, tapi sebelum ke situ saya balik lagi masih di dalam ini ya, bagian ayat 8 dan 9 menarik saya bagian ini. Saudara membaca di dalam 9b gitu ya, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Ya. Saya percaya ini kalimat bukan supaya Filemon kasihan kepada Paulus gitu ya, maksudnya semacam self pity gitu ya. Ini Paulus kok jadi self pity gini ya ngomongin dia sudah tua, pasti bukan itu saya spiritnya. Tapi ada yang indah di sini waktu Paulus tidak menggunakan titel jabatan kerasulannya gitu. Whereas kalau sudah baca bandingkan dengan 2 Korintus misalnya, di situ di mana kerasulan Paulus itu dipertanyakan ya, Paulus
melakukan pembelaan di dalam hal ini ya. Maksudnya kita sudah bahas di bagian ini, kita nggak akan mengulangi lagi. Tetapi di sini waktu dia bicara kepada Filemon dia nggak memperkenalkan atau bukan menyatakan diri ini. Jangan lupa loh ya, saya ini Paulus Rasul itu ya, tahu nggak ya, Rasul Paulus ya. Jangan panggil saya sembarang, saya adalah Rasul Paulus itu. Itu bukan yang dikatakan oleh Paulus, tapi ini pembicaraan sangat intimate ya di sini. Aku Paulus, very intimate ya. Saudara boleh bandingkan dengan ya surat-surat yang lain ya. Di sini Paulus nggak pakai, ya bukan saja dia nggak mempergunakan otoritasnya, tapi bersama dengan itu juga dia nggak mempergunakan istilah rasul ya di dalam ayat yang ke-9 ini. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi Paulus pun sebelum dia meminta Filemon untuk menerima Onesimus ini sebagai saudara, dia sendiri menempatkan dirinya juga sebagai saudara terhadap Filemon ya. Ini bukan seorang rasul besar yang sedang berbicara dengan jemaat ya apa gitu ya. Yang mana jemaat ini harus mendengarkan perkataan daripada rasul besar gitu misalnya. Bukan itu, tapi ini adalah seorang saudara bicara kepada seorang saudara ya. Konteks sensitivitas seperti ini sudah perhatikan ya di dalam kepemimpinan Paulus itu. Apa sih yang kita bisa pelajari dari ini ya, Filemon ini ya, apa kaitan antara pertobatan ya, ini pertobatan dalam hal ini pertobatan Onesimus ya, yang adalah budak ya, ternyata ini memiliki konsekuensi, memiliki dampak ya. Dampaknya itu adalah apa saya? Ini status saya, dampak hubungan Onesimus dengan tuannya, yaitu Filemon, yang kepadanya Paulus menulis surat. Jadi, saudara perhatikan ya, ada keindahan di sini di mana pertobatan itu ya, berkaitan dengan status yang tadinya itu budak, lalu terus kemudian Paulus minta kepada Filemon supaya Filemon itu menerima Onesimus ya, bukan lagi sebagai budaknya, tetapi sebagai saudara seiman. Saudara melihat di sini ya, ada kaitan yang indah antara pertobatan dengan status sosial gitu. Kita sekali lagi ya, saya sudah sering bahas ya, saya nggak tertarik ya dengan polarisasi teologi ya. Polarisasi teologi itu sangat melelahkan ya. Teologi kiri, teologi kanan ya. Teologi kanan yang suka berdoa ya, spiritualitas, keselamatan jiwa dan sebagainya. Terus teologi kiri yang bicara tentang social justice lah, bicara tentang apa pembebasan para budak lah, memperhatikan kaum buruh. Dari saya nggak tertarik dengan polarisasi seperti ini. Karena di dalam Alkitab nggak kenal polarisasi ini. Sekali lagi ya, di dalam Alkitab kita nggak kenal polarisasi ini. Tidak ada polarisasi ini. Polarisasi ini adalah ciptaan manusia. Nah, saudara bisa membaca banyak sekali ya di dalam Alkitab itu. Bahwa hubungan vertikal dengan Tuhan ya, itu berdampak secara hubungan horizontal atau ya aspek sosial gitu. Bukan dilihat sebagai sesuatu yang dikotomi either or gitu ya. Harus pilih antara kanan atau kiri, kiri bukan kanan, kanan bukan kiri gitu ya. Ya ini salah satunya juga waktu kita membaca dalam surat Filemon, saudara baca di sini ini pertobatan kan ya, pertobatan daripada Onesimus yang tadinya itu ya bukan orang percaya, sekarang dia menjadi percaya, dan terus kemudian ini pertobatannya ini membawa dampak bagaimana ya ini tuannya yaitu Filemon yang juga adalah orang percaya itu sebaiknya menerima Onesimus itu sebagai saudara seiman dan bukan lagi sebagai budak. Jadi saudara melihat di sini pertobatan ya nggak bisa dipisahkan dengan pembebasan status budak itu tadi gitu ya. Nah memang di dalam apa ini ya zaman early church ya nggak segampang itu ya saya apa ini merubah sistem dan sebagainya. Saudara mungkin merasa nah ini Paulus sendiri seperti kayak bertentangan dengan apa surat-surat yang seperti kayak membiarkan status quo budak kok tetap ada karena dengan nasihat-nasihat yang apa itu dikatakan bahwa seorang budak atau hamba hendaklah dia apa itu menghormati tuannya seperti dia submit kepada Tuhan dan sebagainya. Ini seperti kayak membiarkan status quo perbudakan gitu ya. Terus saudara rasa ini surat seperti ini ya kok rather kayak skizofrenik dengan ayat-ayat seperti itu ya. Mungkin ada kesulitan seperti itu saya. Tapi kita mesti mengerti ya, ini bukan sesuatu yang gampang membalikkan tangan untuk merubah struktur yang sudah demikian established gitu ya. Ini bukan satu ajaran teologi yang mendukung orang untuk anarkis ya,
untuk apa itu, pokoknya bagaimanapun gulingkanlah itu apa yang namanya tuan-tuan, kalau perlu bunuhlah mereka. Ya bukan itu, saya nggak ada cara seperti itu di dalam Alkitab ya. Yang ada adalah di sini, kalaupun struktur itu ya yang sudah established di dalam let's say ancient society itu belum bisa dirubah, setidaknya bagaimana ya orang itu mewarnainya di dalam sikap hatinya ya, mereka tetap bekerja itu seperti mereka menaati Tuhan. Nah itu lebih penting daripada mempersoalkan struktur ya, struktur terus kemudian bisa keluar daripada katakanlah struktur yang nggak sesuai dengan Alkitab, tapi terus kemudian ya hati tetap nggak berubah juga. Saudara melihat di sini apa ya ini ya, revolusi itu datang silih berganti ya, orang minta pembebasan, deliverance dan sebagainya, tapi terus setelah bebas lalu apa gitu ya, keadaan juga nggak lebih baik, akhirnya dikuasai lagi, diperhamba, diperbudak lagi oleh tuan-tuan yang lain. Mungkin tuannya bukan manusia ya, bukan sosok manusia, kelihatannya seperti bebas gitu, tapi sedang diperbudak oleh ilah-ilah, diperbudak oleh ideologi-ideologi zaman, diperbudak oleh materialisme, diperbudak oleh pandangan ini dan pandangan itu ya, cerita ini dan cerita itu, narasi ini dan narasi itu. Akhirnya tetap ya, meskipun seperti bebas daripada perbudakan, tapi menghidupi cerita perbudakan yang lain. Jadi kalau saudara melihat di dalam misalnya surat-surat ya Efesus gitu ya, ada wejangan tentang tuan dan budak, bagaimana harus bersikap benar dan sebagainya. Saudara nggak boleh baca di dalam pengertian buktinya sendiri surat Efesus juga nggak berusaha untuk menghapuskan perbudakan gitu ya, malah seperti kayak apa itu membiarkan dan merestui gitu, buktinya budak dibiarkan tetap jadi budak. Nah setidaknya di dalam bagian ini ya, Paulus tahu waktu dia berbicara kepada Filemon, nah Filemon ini kan juga adalah orang percaya, nah dia punya kuasa untuk memperlakukan Onesimus itu bukan lagi sebagai budak. Yang mana ini tentu saja nggak tentu bisa selalu terjadi kepada orang-orang katakanlah budak-budak Kristen yang bekerja kepada tuan yang katakan bukan Kristen. Ya, Paulus nggak punya otoritas atas mereka kan pasti ya. Maksudnya nggak bisa kan tiba-tiba Paulus bicara kepada tuan-tuan yang bukan Kristen. Hai, tuan-tuan ya, bebaskanlah budak-budakmu karena budak-budakmu itu adalah orang Kristen saudara seimanku. Ya mana mau saya orang itu membebaskan budak-budak itu gitu ya. Mereka lihat ya, mereka akan lihat Paulus, ya, memang lu ini siapa? Kok saya mesti tunduk kepadamu begitu ya? Tapi kalau di dalam case ini, ini sesuatu yang berbeda ya. Filemon ini juga dimenangkan oleh Paulus. Di sini dikatakan bahwa ya Filemon sendiri itu berhutang kepada Paulus, bukan berhutang uang ya, tapi berhutang dirinya sendiri gitu ya. Jadi Filemon pun ini adalah buah daripada pelayanan Paulus gitu. Jadi di dalam hal ini ya dia berhutang kepada Paulus ya. Secara manusia maksudnya, tentu saja berhutang kepada Tuhan pasti. Tapi secara manusia ya dia ada keberhutangan kepada Paulus, dan Paulus di sini membujuk Filemon ya dengan tidak mempergunakan otoritasnya itu dengan semena-mena, tapi dengan satu kalimat yang sangat subtil ya, subtle. Dia mengatakan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Perhatikan saya di sini ya. Orang yang suka main otoritas, main perintah, main apa itu kurang ada trust ya kadang-kadang. Perhatikan ya ayat 9 ya, tetapi mengingat kasihmu itu ya. Paulus percaya kepada Filemon. Saya percaya ini bukan retorik ya. Seperti kayak berusaha mengambil hati gitu ya, apalagi menjilat gitu. Apa bukan lah ya. Paulus kok menjilat, kayak nggak cocok lah itu saya. Tetapi mengingat kasihmu itu, ini berarti Paulus itu memberikan kepercayaan kepada Filemon gitu. Kamu yang saya percaya sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, memiliki cinta kasih ya, mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Saya nggak usah datang dengan apa ya otoritas orang rasul yang besar gitu, misalnya nggak perlu. Gitu. Saya datang kepadamu dengan meminta ya, ini seorang saudara seiman yang minta kepada saudara seiman yang lain ya. Terimalah Onesimus ya, itu yang tadinya budakmu, terimalah dia sekarang sebagai saudara seimanmu. Indah ya saya bagian ini ya. Jadi pertobatannya Onesimus itu disertai dengan cerita perubahan status ini yang boleh diharapkan dari Filemon. Ya, Filemon sendiri adalah seorang yang dimenangkan oleh Paulus ya, yang berhutang kepada Paulus seperti saudara baca dalam salah satu ayat di dalam surat Filemon ini gitu. Jadi saudara melihat di sini
yang menarik daripada surat Filemon, dari surat Filemon ini adalah kalau ada kesempatan ya, seperti dikatakan dalam surat yang lain juga ya, ada kesempatan untuk merdeka ya, pergunakanlah kesempatan itu. Nggak selalu ada kesempatan sih. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini orang nggak banyak choice ya, nggak banyak choice gitu, mesti kerja ya, kerjanya seperti ini ya, nggak banyak pilihan gitu ya. Ya anggaplah ini sebagai pembentukan dari Tuhan gitu. Saudara jangan berontak terus kemudian apalagi ya ini ya sekarang di dalam zaman seperti ini ya, kalau kita nggak mau menyangkal diri, nggak mau rendah hati, mengerjakan hal-hal yang sederhana gitu, maunya langsung naik ke atas gitu ya. Ya sekarang serba sulit ya, itu di dalam hidup banyak orang nggak ada choice sekarang gitu, nggak banyak pilihan. Tapi orang yang di dalam keadaan nggak banyak pilihan, tapi terus dia berpura-pura seperti kayak dia masih banyak pilihan. Nah ini semacam kesombongan ya di dalam kehidupan itu. Masih bisa bekerja itu kita bersyukur saya. Tapi saya nggak mau kerja yang ini. Ini apa ini pekerjaan seperti ini? Bukan level saya mau kerja seperti ini. Ya saya pikir kalau kita seperti ini terus kemudian Tuhan seperti dianggap kurang memelihara kita. Persoalan ini ada pada siapa sebetulnya? Karena kita nggak rendah hati, karena kita terlalu pilih-pilih. Coba saudara bayangkan deh, orang Israel waktu di dalam perbudakan Mesir, ya mereka nggak ada choice kan, nggak ada choice loh itu. Dan mereka nggak ada choice di sana bukan 1-2 tahun, bukan gitu. Tapi Tuhan itu menaruh mereka itu panjang ya, lama itu 400 tahun, 400 tahun, nggak ada choice itu. Tapi suatu saat kemudian dibebaskan oleh Tuhan. Bagaimana kita menerima narasi ini gitu? Ya, memang di dalam kehidupan kita nggak selalu ada choice, ini loh, kita harus rendah hati menerima ini gitu. Jangan lagi di dalam satu keadaan yang nggak terlalu ada choice, lalu kita berpura-pura seperti kita punya 16 choices. Kita seperti punya 16 pilihan gitu ya. Lebih GR lagi, seperti kayak orang yang lebih perlu saya daripada saya yang lebih perlu kerjaan. Wah, kacau orang seperti ini ya. Lalu terus kemudian merasa Tuhan kurang memelihara. Saya pikir bukan Tuhan kurang memelihara. Dia yang ada persoalan di dalam sikap dengan pekerjaan gitu. Terlalu pilih-pilih. Jadi, di dalam saat-saat di mana nggak terlalu ada choice ya sudah memang orang sebagai budak ya ada di address kok di dalam New Testament kita sih sekarang sudah lebih baik lah keadaan kita gitu. Dulu betul-betul budak, sekarang kan nggak ada ya basically budak seperti pengertian dalam zaman Paulus itu. Tapi ada surat-surat seperti Efesus yang address keadaan ya, kamu taat kepada Tuanmu. Petrus ya juga address bagian ini. Bukan hanya taat kepada Tuanmu yang baik saja, tapi juga kepada yang bengis bahkan gitu ya. Karena ketaatanmu itu basically kepada Tuhan. Ya, di-address bagian yang sulit itu ya. Sulit itu saya address bagian ini gitu. Orang kan juga manusia ya, bisa punya jiwa mau berontak kalau di-abuse dan sebagainya. Tapi penulis-penulis perjanjian baru itu address persoalan itu. Ada keadaan orang itu nggak ada choice gitu. Kalau nggak ada choice ya sudah dia belajar di dalam pembentukan Tuhan. Ya dia belajar untuk menghidupi itu ya dengan rendah hati ya, bekerja sebisanya. Tetapi ya ada saat-saat di mana ada choice. Nah di sini Paulus memperjuangkan choice itu. Dia tahu dia bisa bicara kepada Filemon. Filemon ini juga dimenangkan oleh Paulus. Maka waktu Onesimus ini bertobat, dia berkata kepada Filemon, ya jangan memperlakukan dia lagi sebagai hambamu, sebagai budakmu, tapi terimalah dia sebagai saudara seiman ya. Sebagai orang merdeka. Jadi di sini saudara melihat ya, kekristenan itu waktu ada kesempatan ya, waktu ada choice ini tadi ya, itu mengencourage perubahan sosial ini. Bukan menyetujui perbudakan, bukan, jelas sekali kok di dalam surat ini. Kalau ada kesempatan ya, pergunakan kesempatan itu. Dan Paulus di sini melihat ini kesempatan. Kesempatan saya berbicara kepada Filemon. Dan saudara perhatikan ya, ini bukan tanpa pengorbanan. Nah, saudara nggak bisa bayangkan misalnya ya gini, kita imajinasi sedikit. Misalnya Paulus bicara kepada Onesimus, hei Onesimus, kamu sekarang kan sudah jadi orang percaya gitu ya, kamu sekarang jadi percaya kepada Tuhan. Nah, Tuanmu si Filemon itu kan juga percaya kepada Tuhan. Jadi kalian ini sebetulnya kan satu di dalam Kristus. Coba dong kamu ngomong aja itu sama Filemon, siapa tahu kamu dibebaskan. Wah sulit ya kalau Onesimus suruh ngomong sendiri gitu. Terus dia datang kepada Filemon, Pak kita ini kan sudah saudara seiman ya. Jadi bisa nggak ya saya jangan diperlakukan sebagai budak lagi.
wah bisa masalah ini kayak begini ya, ngomong seperti ini gitu. Terus Paulus seperti kayak, ya sudahlah, lu sudah besar, lu ngomong sendiri saja gitu ya, ngomong sendiri aja sama Tuhanmu. Ini nggak ada pengorbanan nggak ada perhatian nih. Maksudnya yang mau kita katakan adalah Paulus sendiri itu go extra mile, Paulus sendiri ini ya mengambil perannya di situ. Dia tahu dia nggak bisa lah suruh Onesimus suruh ngomong sendiri sama Filemon. Coba aja minta gitu, siapa tahu kamu bisa bebas gitu, nggak lagi budak gitu misalnya. Tapi Paulus yang minta itu kepada Filemon. Ya dia sini mengusahakan itu ya, mengusahakan. Kalau ada kemungkinan, kalau ada kesempatan ya, merubah status yang lebih baik ya, pergunakan kesempatan itu. Paulus sendiri mempergunakan kesempatan ini, Paulus mempergunakan kesempatan ini. Nah, dia bicara kepada Filemon. Jadi saudara melihat di sini kekristenan ya, itu ada dampak, ada dampak sosial, ada dampak di dalam apa ya ini ya, ada efek ya terhadap perbudakan dan sebagainya. Ya bukan nggak ada dampak. Again, kita nggak kenal model polarisasi kanan kiri kanan yang menyebalkan itu ya apa yang nggak ada di Alkitab, dan sebagian orang kayaknya menghidupi narasi ini ya, narasi kiri kanan, yang kiri serang kanan serang kiri, serang-serangan, jadi melahkan teologi kayak begini ya, sama sekali nggak menarik nggak mau kembali kepada Alkitab ya, nggak tertarik kembali kepada Alkitab gitu, tapi insist di dalam perspektifnya masing-masing, either perspektif kiri atau perspektif kanan, yang mana Alkitab nggak ada perspektif ini gitu, perspektif kanan kiri ini nggak ada sebetulnya gitu. Nah, saya baru beberapa waktu lalu mengajar ini ya, saya mengajar apa itu ya spiritualitas, lalu di situ kita menggali lagi puritanism, pietism ya, menarik itu ya dicatat di situ orang-orang Puritan ya, mereka ya orang pietis juga gitu ya, mereka adalah orang-orang yang suka berdoa ya, berdoa satu hari itu bisa berjam-jam gitu ya, tapi mereka juga adalah orang yang sangat peka ya, memiliki tanggung jawab sosial dan memberikan dampak di dalam kehidupan sosial. Saudara perhatikan, nggak ada polarisasi kan di sini ya. Berdoanya berjam-jam. Kalau mau dipetakan dengan kanan, ya ini aliran kanan bener ya gitu ya. Doanya sampai jam-jaman gitu ya. Ini aliran super kanan ini kayaknya. Tapi begitu melihat, loh kok mereka punya kepedulian sosial gitu. Kok jadi berdampak sosial juga. Nah kalau kayak gini mereka ya rada kiri ya sebetulnya. Jadi mereka ini kanan atau kiri ya sebenarnya. Sekali lagi true biblical Christianity itu nggak ada kanan, nggak ada kiri. Ini dua-duanya terjangkau di dalam bagian ini. Gitu. Tapi unfortunate deh, kalau sudah melihat sekarang ini gambarannya sengaja dipolarisasi ya. Ini pengaruh daripada politik yang masuk ke teologi. Politik yang sudah meracuni teologi. Karena politiknya sendiri juga polarisasi kanan dan kiri. Akhirnya teologinya cuma berusaha dipolarisasi juga kanan dan kiri. Gitu. Unfortunate polarisasi ini ya. Kalau kita nggak mau bertobat ya sudah, kita memecah belah gereja Tuhan dengan gambarannya seperti ini. Gitu. Tapi saya balik lagi kepada ini ya. Sama seperti cerita ini cerita apa itu? Sakius ya, waktu dia bertobat ya. Saudara perhatikan langsung ada dampak ekonomi. Dia berkata, ya separuh daripada milikku akan kuberikan kepada orang-orang yang miskin, dan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan ya, itu langsung ada dampak ekonomi di sini dengan pertobatan. Again, nggak ada polarisasi kanan kiri kan ya, nggak ada gitu, nggak ada, memang nggak ada. Mau di Lukas, mau di Filemon, di mana nggak ada itu polarisasi kanan kiri itu nggak ada. Tadi dalam bagian ini saudara melihat juga ada dampak. Ya, ada dampak sosial ya, ada dampak cultural mandate, ada dampak perubahan status ya, ini tatanan sosial yang ada di masyarakat ini tertransform ya, terubahkan dengan pertobatan seseorang ya. Filemon yang dimenangkan, Onesimus yang juga dimenangkan bagi Tuhan. Jadi Paulus pun bahkan di sini kalau saudara membaca ya, itu dia menempatkan dirinya ya. Pertama dia kan menempatkan dirinya itu sejajar dengan Filemon ya. Dia nggak bilang aku Rasul Paulus berkata kepadamu hai Filemon gitu misalnya ya, anak didikku gitu misalnya ya. Paulus nggak bicara seperti itu kan ya. Paulus bicara aku Paulus yang sudah tua ini, sudah menjadi tua. Jadi ini brother to brother. Paulus mengidentifikasikan dirinya ya seperti di posisinya Filemon. Tapi
Bukan hanya itu, Paulus juga mengidentifikasikan dirinya di posisi Onesimus. 12 ya misalnya ya. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Dia yaitu buah hatiku. Onesimus ya. Ayat 16 ya kita baca, bukanlah saya baca 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Bagiku sudah demikian. Jadi siapa Onesimus itu bagi Paulus? Saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih. Jadi Paulus itu bukan hanya mengidentifikasikan dirinya di posisi Filemon, tapi dia juga mengidentifikasikan dirinya itu di posisi Onesimus. Nah, ini ya surat yang kelihatannya pendek, ini sebetulnya juga banyak hal yang kita bisa gali ya. Daripada kerendahan hati Paulus ya, itu mengerti spirit inkarnasi Kristus itu seperti apa gitu. Nah ini juga yang menyelesaikan persoalan ya, kalau tuan-tuan itu ya, orang-orang yang punya perusahaan ya, majikan-majikan ya, itu bisa mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang dipekerjakan gitu ya, yang ada di sana gitu. Lalu punya cinta kasih ya, seperti Paulus juga memiliki cinta kasih kepada Onesimus. Saya percaya ada hal-hal yang seperti sekarang terjadi ini kita bisa minimalisasi. Masing-masing pihak mesti bisa saling mengerti gitu. Tapi kalau masing-masing pihak nggak bisa mengerti yang lain ya, dari sisi majikan ya mau menekan semurah-murahnya, pegawai semurah-murahnya ya, terus sampai dari sisi pegawai juga nggak mau tahu kesulitan daripada majikannya ya, bagaimana mereka ini di dalam keadaan yang highly kompetitif seperti sekarang, mereka nggak mau tahu, pokoknya yang penting adalah gaji saya mesti naik dan naik dan naik. Saling nggak mengerti seperti ini, sulit ya, nggak mencerminkan kehidupan yang mengenal Tuhan gitu. Dan saudara dan saya dipanggil sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menghadirkan ini, sikap hati seperti ini. Kalau ada kesempatan ya kita juga mengubah struktur gitu, kalau ada kesempatan. Tapi anyway, sekarang sudah jauh lebih baik ya di dalam bandingan zamannya Paulus gitu. Sekarang kan nggak ada perbudakan seperti zaman dulu, tapi bukan berarti tentu saja sekarang sudah nggak bisa diimprove lagi. Masih banyak yang bisa diimprove gitu. Masih banyak yang bisa diimprove di dalam zaman kita sekarang. Menarik ya kalau saudara bandingkan ini dengan apa yang dicatat di dalam Deuteronomi misalnya ya. Kita baca Deuteronomi ya, di sini sudah mendapati Paulus ini seperti kayak bertentangan dengan Deuteronomi, tapi kita mengatakan di sini bertentangan itu melampaui ya. Kita baca Deuteronomi 23 ya, Ulangan ya. Ulangan pasal 23 ayat 16, saya baca 15 dan 16 ya. 15 dan 16, Ulangan 23. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Nah, ini seperti kayak Onesimus kan ya. Bersama-sama engkau, ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Luar biasa ya Torah ini ya, ya. Saudara lihat nggak ini keindahan daripada firman Tuhan deh. Kalau ada budak yang melarikan diri dari tuannya, gitu, jangan kau serahkan kepada tuannya. Wah, bisa dibunuh memang saya budak yang melarikan diri kayak begini. Likely ya akan dibunuh, dan dibunuh ya nggak apa-apa juga pada saat itu gitu ya. Makanya ini Ulangan mengatakan jangan kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Saudara, kalau sudah membaca dengan teliti ya ini apa? Ini saya belajar dari supervisor saya itu Michael Welker, dia sering mengatakan Torah itu salah satu hal yang penting itu adalah protection of the weak, itu proteksi terhadap kaum yang lemah. Taurat itu banyak sekali regulasi, meskipun ini bukan satu-satunya ya, ada kaitan dengan cultic life juga ya, kehidupan yang beribadah gitu ya, ini civil society dan sebagainya. Tapi juga ini loh, protection of the weak. Ini kalau sudah baca Mazmur 23 ayat 23 kan ya, 3 hal kan ya, justice atau righteousness ya, justice righteousness. Lalu terus bicara lagi tentang mercy, nah ini yang protection of the weak, dan
faith atau faithfulness. Nah, ini bicara tentang cultic life ya, kehidupan beribadah gitu. Mercy itu berurusan dengan protection of the weak. Jadi Torah itu jadi dalam perjanjian lama itu penuh sekali syarat dengan regulasi supaya kaum yang lemah itu tidak ditindas gitu. Ini salah satunya saya. Kalau kita pikir saklek kan ya dia melarikan diri, ya harus balik lagi ke sana kan ya. Mati likely mati itu apa Buddha yang dibalikin lagi ke tuannya. Kalau dia melarikan diri gitu, dibunuh oleh tuannya gitu. Makanya di sini terus kemudian diatur ya, jangan kau serahkan kepada tuannya. Seorang Buddha yang melarikan diri dari tuannya. Tapi kenapa justru ini pas Paulus justru balikin lagi kepada Filemon? Ya, memang ini ada perdebatan ya. Saya kalau sudah baca di dalam scholarship ini ya, surat Filemon ini para ahli perjanjian baru memperdebatkan ini Onesimus ada kemungkinan juga lari gitu ya, mungkin lari gitu daripada siapa ini Filemon deh, mungkin lari gitu. Ada kemungkinan itu ya. Tapi ini perdebatan yang kompleks ya saya. Katakanlah misalnya seperti itu ya. Tapi kenapa Paulus tetap mengembalikan Onesimus kepada Filemon? Jawabannya sederhana, karena Paulus percaya ya, Filemon itu mengerti cinta kasih Tuhan. Nah ini saya persuasinya Paulus kepada Filemon deh. Paulus itu enggak melihat Filemon seperti kayak orang jahat, ini orang dunia gitu ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita kita katanya berrelasi dengan sesama orang Kristen katanya. Tapi pikiran kita dipenuhi dengan kecurigaan gitu ya. Kita melihat sesama orang Kristen seperti negatif sekali gitu ya. Kita nggak belajar ya daripada firman Tuhan ini. Kita seperti lebih menghidupi narasi fallen world ya. Narasi dunia yang jatuh, yang orang itu jahat-jahat semua dan nggak bisa dipercaya gitu ya. Termasuk orang-orang Kristen juga nggak bisa dipercaya kayaknya gitu ya misalnya ya. Jadi kita menghidupi ini ya, narasi fallen world kayak begini ya. Saya sederhana saja, saudara ini sebenarnya percaya penebusan atau enggak ya? Saudara percaya ada transformasi di dalam Kristus atau kita mau berpikir jahat terus kayak begitu ya? Pada dasarnya orang itu serakah, gitu. Pada dasarnya orang itu egois, gitu. Pada dasarnya orang itu penuh dengan kebencian. Walah, kalau kita berpikir seperti ini ya kita rada males ya bergaul dengan orang lain. Kita sambil bergaul sambil was-was. Sambil lihat hati-hati sebentar. Dia ngomong gini dia ngomongnya manis. Ini pasti ada maunya apa-apa. Mungkin sebentar lagi dia mau utang lah ini. Wah, pikirannya negatif sekali Gak ada kepercayaan sama sekali gitu. Paulus tidak demikian Paulus percaya kepada Filemon. Kalau Paulus nggak percaya kepada Filemon, ya Onesimus nggak dibalikin ngikutin Deuteronomi 23 ayat 16. Ini Torah ini tinggal mengikuti regulasi ini kan ya. Jadi kalau misalnya ya pandangan Onesimus itu melarikan diri itu benar, misalnya tafsiran ini. Nah, Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon, kan celaka, nanti dibunuh lagi sama Filemon, bagaimana gitu, dia melarikan diri gitu. Tetapi Paulus nggak takut mengembalikan Onesimus kepada Filemon, karena Paulus mempercayai Filemon, tapi itu juga satu good gesture juga untuk Onesimus, seandainya dia memang melarikan diri, ya dia mesti kembali gitu. Saudara melihat nggak ini, ada keindahan ya di dalam narasi penebusan gitu. Narasi Torah ini meskipun indah, bagaimanapun indah ya, tapi belum bisa membereskan sikap hati manusia gitu kan ya. Maksudnya cuma bisa mencegah orang daripada melakukan yang jahat. Dia mainnya di dalam wilayah struktur di dalam hal ini, bukan di dalam wilayah transformasi hati. Tapi di sini saudara melihat ya dari perjanjian baru gitu ya, ini bicara transformasi hati ya. Di dalam Kristus, orang itu bukan main di struktur lagi. Kalau kita terus mainnya di struktur gitu ya, regulasi kita mengatur struktur, bagaimana struktur, karena orang itu pada dasarnya serakah, jahat, abusive, oppresif, dan sebagainya. Ya, ini kita masih di civil use of the law ya, Kayak, jadi sebetulnya narasi keselamatan ini ada nggak sih sebetulnya? Atau cuma mimpi gitu maksudnya, sehingga kita mainnya cuma bisa di dalam pengaturan struktur belaka gitu misalnya ya. Nangkep gak apa yang saya ngomong gitu. Kalau Paulus mau sampai di level struktur ya sudah, Paulus nggak balikin Onesimus ke Filemon seandainya betul ya Onesimus melarikan diri. Ya dikip aja, saya tahu sedang mengikuti ulangan 23. Katanya ulangan 23 kan nggak boleh balikin Buddha yang melarikan diri, ya sudah dikip aja. Dengan pikiran apa? Ya ini bisa dibunuh nanti oleh Filemon. Tapi Paulus nggak berpikir demikian. Paulus ya, yang mengenal Kristus, tahu bahwa Filemon juga mengenal Kristus, dan Onesimus juga mengenal Kristus. Ya. Onesimus disuruh kembali kepada Filemon. Tapi dia menyertai dengan surat ini. Gitu. Filemon, gitu ya. Filemon saudaraku yang kekasih.
Filemon ya, yang ku percaya sebagai orang yang mengerti cinta kasih Tuhan gitu ya. Perlakukanlah Onesimus ini sebagai saudaramu di dalam Kristus. Indah ya saya ini apa surat Filemon ini kalau kita baca gitu. Jadi saudara melihat di sini bukan hanya itu saya Paulus sendiri dari dalam hatinya sebetulnya ya juga punya kerinduan kalau bisa ya Onesimus itu boleh tinggal bersama dengan Paulus ya. Karena pelayanan itu berguna. Nah, ini bisa bermanfaat untuk Paulus ya, untuk pemberitaan Injil ya, untuk tugas pemberitaan Injil ya. Jadi tapi ya kerinduannya ini dia katakan kepada Filemon bukan dengan paksaan, sekali lagi dia nggak pakai otoritas rasul, kerasulannya. Kerinduannya ini dia katakan bukan tanpa persetujuan dari Filemon ya. Bukan tanpa kerelaan daripada Filemon. Tapi bahwa Onesimus ini sangat berharga ya. Di dalam pelayanan Paulus itu kita bisa baca di dalam surat ini, di dalam surat Filemon yang satu pasal ini ya. Saya baca ini ya, ayat 12 tadi kita ini 12 kan, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku ya. Dia kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi Paulus itu mengharapkan Onesimus kalau boleh ya, sebetulnya dia tetap ada di sini. Tapi terus kemudian, tetapi tanpa persetujuanmu, 14, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Paulus mengharapkan persetujuan, sukarela, ya, kesukarelaan daripada Filemon, ya. Onesimus diminta kembali dulu kepada Filemon. Tapi kalau kemudian Filemon setuju, ya biar Onesimus boleh kembali lagi kepada Paulus karena pelayanan itu berguna. Ini sangat indah ya, saya. Bukan saja Onesimus itu diminta untuk diterima oleh Filemon sebagai bukan lagi budak tapi saudara seiman. Tapi Paulus malah mengharapkan ya dia yang bebas daripada perbudakan ini ya. Biarlah sekarang dia menjadi budak atau hamba Kristus. Biarlah dia melayani bersama dengan aku ya, yang juga memperhambakan diri pada Kristus. Indah ya saya cerita ini ya. Perbudakan itu bukan cuma diselesaikan dengan bebas daripada perbudakan. Ada orang yang bebas daripada perbudakan, terus sekali lagi ya, diperbudak dengan ilah-ilah lain. Ya memang dia bebas daripada perbudakannya. Bebas daripada, ya seperti bangsa Israel, kok setelah dibebaskan, ya dia bebas kan daripada bondage of Egypt, memang bebas daripada perbudakan Mesir, betul. Tapi saudara lihat ya, cerita mereka di padang gurun itu, apa yang terjadi? Ada orang yang diperbudak oleh, apa ya, keinginannya sendiri, kepingin makan daging. Gitu. Ini kan diperbudak lagi berarti saya. Diperbudak. Mereka bukan beribadah kepada Tuhan ya dengan tulus, dengan segenap hati mereka gitu. Tapi mereka kepingin kembali ke Mesir lagi. Ya memang mentalitasnya budak saya. Saudara jangan pikir orang perbudakan itu masalah. Kita masih berjuang supaya perbudakan itu bisa dilenyapkan dan orang bisa ada kebebasan. Nanti dulu saya, kebebasan saya itu kebebasan untuk apa? Gitu. Ada banyak orang itu nggak siap dengan kebebasan, akhirnya ya perbudakan yang lain tuh mengisi gitu. Cerita perbudakan yang lain langsung mengisi kehidupan orang itu. Tadinya diperbudak ya, benci sekali terhadap misalnya kapitalisme gitu ya. Oh katakanlah dia bebas daripada budak itu ya. Dia sekarang jadi kapitalis ya, sama lagi saya muter ke situ lagi. Sulit ya saya, sulit gitu. Dulu diperbudak, terus kemudian setelah bebas. Ya dia mungkin bisa kaya, akhirnya gantian dia memperbudak orang lain. Sama saya kayak begini lagi, putaran terus seperti itu ya. Dan ini yang terjadi dalam revolusi dunia, kecuali orang kembali kepada Yesus Kristus. Kecuali orang menghambakan dirinya kepada Yesus Kristus, baru ada story of true freedom, kebebasan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Nah inilah yang diperjuangkan oleh Paulus ya. Filemon ya, itu Onesimus dulu adalah budakmu ya. Kamu orang percaya, Onesimus ini orang percaya.
terimalah dia sebagai saudara seiman, seperti aku pun juga memperlakukan dia sebagai saudara yang terkasih, perlakukan dia juga seperti itu. Tapi Paulus nggak berhenti di situ ya. Paulus mengatakan, kembalikan dia kepadaku, supaya dia boleh menjadi budak Kristus. Itu sebetulnya yang Paulus mau katakan. Jadi ini bukan cuma sekedar perjuangan melawan perbudakan, terus supaya orang itu hidupnya lebih baik. Ya memang sih, orang kalau hidupnya lebih sejahtera daripada diperbudak, di abuse, di oppress, memang lebih baik, betul gitu. Tapi ini nggak radikal enough, yang lebih radikal, yang lebih sampai kepada akarnya itu adalah membawa orang bukan hanya lepas daripada perbudakan, tapi bagaimana orang itu menjadi hamba Kristus. Baru betul-betul kita bicara kebebasan yang sesungguhnya, karena banyak orang itu bebas daripada oppression, ya. Banyak orang itu bebas daripada abuse dari company, setelah bebas, kehidupannya ya nggak lebih baik, malah giliran dia yang memperbudak orang lain, dia yang opres orang lain, ya terus berputar seperti itu ya. Kalau nggak diinjak ya menginjak, ntar giliran diinjak setelah lepas jadi menginjak orang lain gitu. Nggak ada jalan keluar, kecuali kita ini menghambakan diri kita itu kepada Tuhan, menjadi hamba Allah. Dan ini yang diperjuangkan oleh Paulus kalau sudah membaca di dalam surat Filemon ya. Jadi ini saudara bisa melihat di dalam tulisan ini ya, termasuk ini gambaran house community atau house churches ya, house church di dalam zaman Paulus gitu. Likely kita bisa merekonstruksi di dalam bagian ini ya. Filemon ini juga ya ada house church gitu, dia membuka rumahnya menjadi house church gitu ya. Dan ini bagaimana sekarang dia menempatkan Onesimus ya, waktu dia kembali lagi gitu ke rumah ini ya, household ini ya. Menarik itu salah satu metafor yang dipergunakan di dalam Perjanjian Baru tentang church, tentang gereja itu kan household ya, rumah tangga gitu, gereja sebagai rumah tangga. Jadi ini memang ada aspek counter culture gitu, karena kalau saudara perhatikan ini bukan uniquely Christian to be precise itu di dalam zaman gereja mula-mula itu sudah ada house synagogue ya, house synagogue ya. Lalu bukan cuma itu ya, ini istilahnya agama-agama itu juga punya kelompoknya gitu. Mereka juga ada semacam house community-nya. Jadi ini saya nggak mau pakai istilah klub, nggak cocok kali pakai istilah klub ya, klub gitu. Klub ya, klub sepak bola atau ini kan bukan. Ini ya klub tanda kutip klub agama lah katakanlah gitu ya. Di dalam zaman itu ya, di dalam zamannya Paulus itu juga mereka mempunyai house community-nya gitu. Mystery religion juga punya semacam house community. Demikian juga ini School of Philosophy ya, pada zaman itu punya house community, punya house community. Maka waktu di sini kekristenan ya, di dalam zaman gereja mula-mula itu ada house community, house church. Ini sebetulnya creating counter culture again ya. Secara wadahnya ini bukan uniquely Christian, bukan gitu. Ini sudah ada model-model community house community seperti ini. Di dalam hal ini kekristenan bukan satu-satunya. Tapi terus kemudian yang menarik di sini ya, ini kita mau menyaksikan ya di dalam household ini ya, rumah tangga Kristen ini apa sih bedanya gitu ya. Salah satu bedanya adalah ini, dan ini ya kalau kita baca lagi dan lagi ya, yang membuat perkembangan kekristenan itu sangat pesat pada saat itu ada. Karena ini nggak didapati di dalam house communities yang lain gitu. Maksudnya misalnya ya, seorang tuan belajar filosofi aliran A, happen katakanlah budaknya juga mempelajari filosofi aliran A, kayaknya sih unlikely lah ya. Mana budak dikasih kesempatan belajar filosofi aliran A gitu. Tapi katakanlah seandainya itu terjadi, sama-sama belajar filosofi aliran A gitu misalnya ya, sama alirannya. Oh terus kemudian karena sama-sama school of thought-nya, dan karena itu terus kemudian tidak lagi diterima sebagai budak, tapi dianggap sebagai saudara seperguruan filosofis gitu misalnya. Enggak, nggak kejadian itu, nggak ada itu seperti itu. Budak ya budak, tuan ya tuan. Kita boleh saja belajar filosofi yang sama, tapi budak ya tetap budak, tuan ya tuan. Saya tetap tuan, kamu tetap budak. Kita makan di meja yang lain, kamu makannya di lantai, saya di meja.
Kamu nggak mungkin bisa pernah one table fellowship bersama dengan saya, meskipun belajar aliran filosofi yang sama gitu ya. Itu nggak terjadi, cuy. Tetapi kekristenan, ya, setelah orang percaya kepada Yesus Kristus, ya, lalu ikut perjamuan kudus, ya, duduk semeja, cuy, duduk semeja. Nah ini tercengang, cuy. Orang itu tercengang. Ini kok lain daripada yang lain gitu ya. Ini house community semacam apa gitu. Kita nggak pernah tahu ini model seperti ini ya. Breaking the barrier ya, social barrier. Makanya sudah perhatikan ya, ini kesaksian seperti ini penting sekali ya. Kalau gereja kita, gereja saudara ya, itu masih sangat jelas ya, masih sangat jelas ini strata-strata gitu ya. Oh ini orang kaya, ini yang middle class, ini kaya sekali, milioner gitu ya, triliuner. Kalau ini yang middle class, yang ini, waduh ini orang miskin sekali. Kalau kita masih terlalu aware ya, terlalu conscious, terlalu sadar dengan pembagian-pembagian seperti ini gitu ya. Ya, gagal ya gereja ini, gereja yang gagal sebetulnya gitu. Gagal memahami Lord Supper, gagal memahami perjamuan kudus. Perjamuan kudusnya jadi basa-basi. Nggak ada artinya jadi ya seperti ini. Karena kita terlalu peka ya, terus kemudian kalau ada orang kaya lewat, oh kita menghormati gitu ya. Terus kemudian kalau ada orang yang miskin ya kita buang muka, ini orang nggak penting lah, saya nggak usah sapa juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang kaya datang langsung disiapin ini apa kursinya ya, jangan sampai dia capek berdiri dan sebagainya gitu ya. Karena nanti saya bakal ada perlunya dengan dia gitu. Paling sebel saya kalau hamba Tuhan pun juga seperti ini, kalau kependetaannya pun juga seperti itu. Tetapi saya kalau saudara membaca di dalam cerita gereja mula-mula ya, gereja mula-mula bukan ini saya ceritanya gitu. Orang kaya ya sama saja dengan orang yang miskin gitu. Satu meja gitu. Ini direlativisasi. Nah ini sebetulnya yang sedang diminta oleh Paulus ya kepada Filemon. Filemon ya, kamu itu memang tuan ya, dan Onesimus memang adalah budakmu. Kalau betul ya, seperti ada pendapat daripada scholar perjanjian baru, kalau betul Onesimus ini memang melarikan diri ya. Ini Paulus itu menyelesaikannya itu dengan elegan ya. Ini Christian art ya, of settling persoalan seperti ini saya. Persoalannya kompleks ya, termasuk juga persoalan dalam house church itu. Karena Onesimus ini setelah kembali masuk ke house church ini ya, bukan cuma masuk ke householdnya Filemon, tapi masuk ke house church ini kan ya. Itu bagaimana dia posisinya sekarang. Nah Paulus menulis surat ini ya. Saya ingin mengakhiri PA ya, karena ini surat nggak terlalu panjang ya. Kita coba baca saja ya. Ada ya 25 ayat ya. Kita baca. Mungkin saya ada komentar sedikit-sedikit tapi nggak akan terlalu panjang. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ya, saudara perhatikan ya. Paulus, bukan dari Paulus, rasul yang oleh Yesus Kristus, kayak di surat-surat yang lain ya. Di sini dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Ya. Paulus seorang hukuman. Dan kepada Apfia saudara perempuan, dan kepada Filemon, kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, house church kan ya, jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Paulus nggak paranoid kan ya? Paulus nggak negatif kan ya di dalam bagian ini. Paulus ada trust. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah ku peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Ini adem ya saya ngomong seperti ini ya. Paulus nggak misalnya memulai ya. Filemon, awas ya nanti kalau Onesimus sampai balik ke kamu ya, jangan dibunuh loh ya. Wah ini kayak negatif gitu ya. Aku Rasul Paulus mengatakan kepadamu, jangan sampai kamu bunuh begitu ya. Awas kalau kamu bunuh gitu. Jadi lain sama sekali ya tone kalau dia menulis seperti ini. Tapi ini bukan atmosfernya dia menulis surat Filemon. Saya lanjutkan ya ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, otoritas tadi ya.
Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Minta apa? Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya, Onesimus dimenangkan waktu Paulus di penjara. Budak ini dimenangkan di penjara. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Again ya, kalau menurut Deuteronomi tadi, sebetulnya kan nggak boleh dibalikin, supaya jangan dibunuh. Tapi Paulus beriman, dia nggak akan dibunuh, ya karena tahu Filemon ini punya cinta kasih. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan, seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi Paulus mau Filemon itu mengutus kembali Onesimus ini dengan sukarela, ya, bukan karena paksaan. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, ya, bukan lagi sebagai budak, sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, maksudnya Onesimus itu adalah, bagi Paulus adalah saudara yang kekasih. Apalagi bagimu, ya, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, ya, ini persuasif ya, terimalah dia seperti aku sendiri. Terimalah dia, Onesimus, seperti aku sendiri. Paulus menempatkan dirinya itu di posisi Onesimus. Jadi tolong terima Onesimus seperti kamu menerima saya, hai Filemon, gitu ya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Subtle ya, saya cara ini ya. Ini saudara nggak boleh baca, wah ini Paulus canggih bener ya retorika gitu ya. Seperti kayak kucing-kucingan gitu ya. Pakai kalimat-kalimat seperti Paulus tulus kok saya, Paulus tulus gitu. Kalau sudah baca di dalam tulisan ini ya, dia sincere waktu dia bilang, tanggungkan semuanya itu kepadaku. Memang Paulus mau, kalau ya dia mau, rela untuk kalau memang ada yang mesti dia bayar, dia akan bayar gitu. Tapi dia juga nggak sungkan untuk mengingatkan Filemon, jangan lupa ya gitu ya. Ya sebetulnya kamu sendiri juga berhutang kepadaku. Gitu. Ini Paulus bukan menyindir ya, saya, tapi mengingatkan. Mungkin pengingat yang cukup keras juga ya, agar aku jangan mengatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu ya, karena kalau bilang tanggungkan semuanya itu kepadamu, ya dalam kurung sebetulnya itu juga korek, karena apa? Ya karena kamu sendiri juga berhutang kepadaku, dan kamu juga nggak perlu bayar kan, nangkep nggak saya poin ini kan? Filemon itu berhutang kepada Paulus, dan Filemon nggak usah bayar, gitu. Berhutang dirinya sendiri, bukan berhutang uang saya. Ini anugerah yang cuma-cuma di dalam Yesus Kristus itu. Filemon sudah mendapatkan itu. Ya Paulus mengatakan, masa kamu mau hitung-hitungan, ibaratnya gitu loh saya. Dengan Onesimus gitu ya. Tapi kalau ada pun ya saya akan bayar gitu ya. Saya akan bayar. Ya saudaraku saudaraku semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanmu ini akan kau lakukan. Again, positif ya, saya trust gitu ya. Paulus nggak sedang lagi, waktu katakanlah setelah dia memperingatkan, termasuk peringatan yang cukup keras, terus kemudian dia mendadak berubah mood, jadi mulai curiga di sini ya. Jadi terus tone-nya mulai berubah, sejak mulai ayat ke berapa tadi misalnya ya, ayat ke-19. Tidak, saya ini sudah baca ayat 21 ya, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Kepercayaan itu merubah banyak hal saya. Tapi kalau saudara dan saya hidup dipenuhi kecurigaan ya, lihat orang itu curiga melulu gitu ya, curiga ya. Akhirnya di dalam kecurigaan itu kita yang hancur sendiri saya. Kita sulit sekali berbagian di dalam pekerjaan Tuhan karena kita banyak curigaan yang nggak ada percaya kepada orang lain, kurang cinta kasih. Belajar daripada Paulus ya, percaya kepada Filemon. 22, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku.
karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Ya. Terakhir, salam kepadamu dari Epafras temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ya, seperti saudara sudah mendengar hari ini ya, ini indeed surat yang pendek ya, salah satu surat yang terpendek di dalam perjanjian baru itu. Tetapi ada banyak hal yang indah yang kita bisa gali ya, termasuk juga mungkin di dalam konteks kehidupan kita sekarang ya, pada saat ini ya, di mana ada terjadi krisis. Kiranya surat ini menjadi pedoman bagi kita ya, menjadi kekuatan dimanapun posisi saudara, entah posisi majikan atau posisi buruh ya, karena ya Paulus sudah pernah menghadapi persoalan seperti ini. Mari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus belajar daripada prinsip firman Tuhan yang dikatakan di sini. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami, dan kami rindu Tuhan memelihara kerinduan kami untuk terus mengenal Engkau, haus akan firman Tuhan, dan kami akan dipuaskan, dan kehidupan kami boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam Engkau. Kami berdoa supaya kehidupan kami, pertobatan kami, narasi keselamatan kami ini juga memberi dampak di dalam masyarakat di sekitar kami, dan kami menghidupi satu cerita kehidupan yang berpadanan dengan Injil yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Tuhan menguduskan kami semua. Tuhan mengampuni segala kekurangan kesalahan kami dan membawa kami hari demi hari boleh terus menjadi saksi Tuhan, khususnya di dalam saat yang sulit seperti ini. Tolong kami untuk bisa menyalurkan cinta kasih yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk harta yang Tuhan percayakan dalam diri kami. Sebagian kami juga pakai untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskannya, Tuhan berkenan untuk menerimanya, dan juga menggunakannya dengan satu bijaksana yang Kau berikan kepada para pengurus gereja untuk mengelola dengan baik, menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.